Seperti yang kita ketahui Mas Gibran, kondisi pandemi ini yang membuat beberapa produk dari yang kami segmen-segmen tertentu juga terdampak. Kita tahu beberapa dari kategori produk kita, yaitu ada folding chairs, ada juga hotel, banquet, restoran, kemudian walk-in meeting, school, dan ranjang rumah sakit. Nah, yang kita terdampak ini betul itu dari sisi retail, karena kondisi kita dengan tertutupnya PPKM, kemudian juga pergerakan dari barang dan jasa juga ini terhambat. Jadi beberapa dari produk kita, yaitu kursi lipat, perkantoran, restoran, dan hotel, itu terdampak langsung terhadap di kondisi yang ini, sehingga permintaan kita juga semakin turun. Tapi di luar itu, hal yang membuat kita juga senang, yaitu ada peningkatan di luar kategori produk kita sendiri, yaitu yang produk-produk pendidikan, kemudian produk-produk kesehatan, itu kita juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan di masa pandemi seperti ini. Seperti apa sih kalau Anda atau laporan dari Citose Pak terkait dengan penjualan untuk ranjang-ranjang rumah sakit, karena di tengah pandemi ini tentunya akan meningkatkan juga bed okupansi rasio di beberapa rumah sakit yang membutuhkan juga tempat tidur baru. Betul. Di kurang lebih sekitar semester pertama 2020, permintaan atas ranjang rumah sakit cukup besar. Kami juga sempat kewalahan dengan adanya permintaan dari ranjang rumah sakit ini. Nah, kami masih bisa nutupi permintaan itu dengan beberapa perubahan-perubahan dari pergerakan dari manufacturing kita, juga ada banyak perubahan. Kita bagaimana memperdayakan subkon, bagaimana outsourcing dan sebagainya. Ini yang kita bisa atasi dengan ranjang rumah sakit. Kurang lebih kalau kenaikan hampir dibandingkan dengan tahun lalu, sebenarnya secara order kita lebih banyak. Namun kapasitas kami terbatas, sehingga dari sisi jumlah kita tidak terlalu signifikan terhadap permintaan yang kita terima. Berarti karena memang ada keterbatasan begitu ya Pak, sehingga order-order yang masuk terkait dengan ranjang rumah sakit ini memang agak cukup terbatas bisa dipenuhi oleh Citose. Tapi kalau kita lihat secara kontribusi Pak, secara persentase begitu, seberapa besar ranjang rumah sakit berkontribusi terhadap pendapatan di semester pertama atau mungkin 9 bulan tahun 2021 ini jika dibandingkan juga dengan kontribusi segmentasi lainnya? Ya, kalau ranjang rumah sakit ini cukup memberikan satu kontribusi profitabilitas buat kita sendiri. Dari rata-rata yang kita punya untuk segmentasi ranjang rumah sakit mengalami kenaikan kurang lebih di antara sekitar 5-10% kenaikan permintaan ranjang rumah sakit untuk Citose ini. Satu sisi dengan adanya tekanan pandemi yang berdampak juga terhadap tingkat okupansi dari gedung-gedung perkantoran yang orang di mana-mana tentunya work from home. Seperti apa sih ini menjadi sebuah tantangan juga bagi Citose? Ya, menarik di saat pandemi kita dengan work from home, kemudian juga work for office-nya juga berkurang, justru kita beralih shifting dari yang biasa perkantoran, kita larinya kita ke area yang disebut pendidikan. Ya, sektor pendidikan dengan perencanaan pendidikan tatap muka itu yang menarik buat kita. Jadi di satu sisi office furniture kita berkurang dengan adanya PPKM, WFH dan sebagainya, justru sektor pendidikan mengalami kenaikan yang cukup pesat. Ini yang kita juga siapkan, kebetulan juga itu pengalaman kami di 2020 dengan adanya PSBB dan sebagainya, kemudian mengajarkan kita harus melihat ke sisi yang mana. Sehingga pada saat ada permintaan untuk kursi-kursi pendidikan, kita sudah siap kapasitasnya. Ini yang menarik buat kami, pendidikan itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari sektor yang ada di pemerintah. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.